Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Berliana Putri dari 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang masa kekuasaan Kerajaan Belanda 1816 sampai 1942. Kebijakan tanam paksa. A. Pemerintahan Komisaris Jenderal. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Vlout, Buskes, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat Komisaris Jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama Inggris ke alam baru Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh Gubernur Jenderal, yaitu Van der Capellen, 1816 sampai 1824. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Residen tetap dipertahankan. 2. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. 3. Kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal dan feodal tetap dipertahankan. 4. Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. 5. Dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada kurun waktu 1816 sampai 1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Persoalan pokoknya tentang sistem yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan besar bagi negeri induk apabila urusan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada orang swasta barat. Pemerintahan hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan pemungutan pajak. Kaum konservatif berpendapat sebaliknya, bahwa sistem pemungutan hasil bumi oleh pemerintahan secara langsung akan menguntungkan negeri induknya. Kaum konservatif meragukan sistem liberal karena keadaan tanah jajahan belum memenuhi syarat. Pada Komisaris Jenderal kemudian mengambil jalan tengah. Di satu pihak, pemerintah tetap berusaha menangani penggalian kekayaan tanah jajahan bagi keuntungan negeri induknya. Di lain pihak, mencari jalan melaksanakan dasar-dasar kebebasan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen juga dilaksanakan sistem politik dan dualitis. Pada satu pihak, melindungi hak-hak kaum pribumi, di lain pihak memberikan kebebasan kepada pengusaha-pengusaha swasta barat untuk membuka usaha di Indonesia selama tidak mengancam kehidupan penduduk. Berbagai jalan tengah telah diupayakan, tetapi ternyata kurang memberikan keuntungan bagi negeri induk. Sementara itu, kondisi di negara Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itu, usulan Van den Bosch untuk melaksanakan kultur stelsel, tanam paksa, diterima dengan baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan besar bagi negeri induk. Penerapan sistem tanam paksa, kultur stelsel, 1830 sampai 1870. Istilah kultur stelsel sebenarnya berarti sistem tanam. Terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah culture system atau cultivation system. Pengertian dari kultur stelsel
sebenarnya adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur sel-sel sebagai sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Pelanggaran dapat dikenakan hukum fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica, dan kopi. Menurut Van Desbosch, kultur stelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Indonesia sudah takluk kepada Belanda, pemerintahan Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut. Oleh karena itu, penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemerintahan Belanda. 1. Latar belakang sistem tanam paksa. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte sehingga menghabiskan biaya yang amat besar. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahannya Belgia dan Belanda pada tahun 1830. Terjadinya perang Diponegoro 1825 sampai 1830 yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang di Diponegoro menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Gagal mempraktikkan gagasan liberal 1816 sampai 1883. Berarti gagal juga mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar pada Belanda. Aturan tanam paksa. Ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Staatsblad Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa, bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Persetujuan agar penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di Eropa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu akan diberikan kepada penduduk. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik yang milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Dampak tanah paksaan bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan sistem tanah paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia baik positif maupun negatif. 1. Dampak positif. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. 2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi impor. 2. Dampak negatif. Kemiskinan serta penderitaan fisik mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat. Pertanian, khusus padi, banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon 1843 sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras.
serta di Denmark 1848 dan di Grobogan 1849 sampai 1850 sebagai akibat kegagalan panen. Jumlah penduduk Indonesia menurun dengan secara drastis. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.